Terima kasih sungguh untuk siang ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkaulah yang mencintai setiap anak-anak-Mu. Kami percaya ada rencana besar buat setiap hidup kami. Supaya hidup kami jadi berkat, jadi kemuliaan, jadi solusi buat banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kuasai, bicara, dan tembusi setiap kami. Segarkan setiap kami, bangkitkan setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan waktu ini. Amin, amin, amin. Jangan duduk dulu saudara. Saudara, ini jamnya ngantuk, betul ya? Ya, seringkali ini jamnya saudara kita semua syut. Jadi sebelum duduk, mari kita nyanyi soraklah haleluya. Dan saya minta saudara jabat tangan kiri dan kanan. Saya percaya di sini semua hamba-hamba Tuhan. Terima kasih sudah ada di tengah-tengah kami. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu yang sangat berharga. Mari kita sesama tubuh Kristus, kita saling salaman dengan nyanyi soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah. Mari sama-sama lambaikan tanganmu. Haleluya. Mari jabat tangan kiri kanan, jabat belakang. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih buat pendeta, buat gembala di tempat ini yang memberikan tempatnya buat dipakai. Terima kasih buat semua yang sudah datang. Terima kasih buat semua panitia. Mari sama-sama soraklah. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Soraklah. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Saudara, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Silakan duduk saudara. Terima kasih sungguh buat kesempatan saya dan tim boleh ada di tempat ini. Saudara, saya dan tim bukan dari sebuah gereja. Jadi kalau saudara tanya dari gereja mana, kami antar denominasi. Tetapi kami dipanggil Tuhan untuk melayani apa? Orang-orang yang tidak mampu. Melayani saudara mereka yang dibuang, yang dianggap sampah masyarakat. Mereka yang kata orang tidak ada masa depan. Jadi kalau saudara bilang, Bu, pelayanan saya berhadapan dengan orang-orang susah bikin masalah. Sama. Karena pelayanan saya seperti itu saudara. Saudara, ketika Tuhan suruh saya melayani anak-anak pemulung, anak-anak jalanan, mereka yang maaf kata ngelem. Saudara tahu ya, pakai lem ibon itu saudara ya. Saudara bayangkan saya bawa mereka masuk ke rumah saya. Saudara, dan apa yang mereka buat? Mereka mencuri semua barang di rumah saya. Mulai dari sendok, garpu, baju, keset pun dicuri saudara. Saudara, apapun dicuri. Saudara, kalau kami kasih makan, kalau nggak enak kami dimaki saudara. Tapi kalau makanannya kurang kami dilemparin batu saudara.
Saudara, jadi kalau saudara bilang, Bu, saya berhadapan dengan orang-orang bermasalah. Sama. Tapi untuk itulah kita ada. Karena Yesus sudah memberi teladan. Bahkan ketika semua orang berkata salibkan dia, Yesus berkata ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara, ketika Tuhan bilang kepada saya untuk mulai buat sekolah, saudara. Saudara, dan hari itu kami tampung anak-anak yang tidak bisa bayar. Yang kalau dites nilainya tidak lebih dari 2. Nilainya itu 012, saudara. Ya, kalau nyanyi itu baru sampai mi udah berhenti, saudara. Gak ada fa, saudara. Tapi yang mengerikan, mereka gak berterima kasih karena disuruh sekolah. Kalau gurunya kasih mereka PR, mereka gak mau buat. Kalau gurunya kelamaan bicara, mereka tidur. Kalau gurunya kasih nilai 4, karena mereka jelek, gurunya dikasih pisau di sini. Saudara, itulah yang kami hadapi. Tapi sekali lagi, Yesus datang untuk orang-orang tidak tahu diri. Yesus datang untuk orang-orang yang paling mengerikan. Dan Yesus tetap memberikan masa depan buat mereka. Hari ini saya mau berkata buat setiap teman-teman, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apapun yang Tuhan taruh di hatimu. Mungkin ada yang Tuhan taruh pelayanan penjara, ada yang Tuhan taruh pelayanan di desa. Ada yang Tuhan taruh pelayanan, saudara, mungkin buat para pelacur. Saya berkata jangan pernah menyerah. Jangan pernah mengharapkan sesuatu dari manusia. Karena pasti mengecewakan. Tapi saya mau berkata kami datang bukan untuk berkata, weh lihat kami. No. Kita sama-sama. Justru saya tahu letihnya Bapak Ibu. Saya tahu bahwa pelayanan seperti ini tidak pernah gampang. Saudara, ada pelayanan-pelayanan saudara. Yang isinya air mata, tantangan. Tapi kami mau berkata yuk terus berjuang. Sampai kita lihat kemuliaan Tuhan. Ada atas kota Solo. Bahkan ada atas Indonesia. Saya mau berkata buat anak-anak muda. Jangan karena engkau merasa muda. Engkau berkata saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tuhan akan pakai hidupmu dengan luar biasa. Saudara, jangan pernah berpikir. Kalau orang tuamu punya uang. Ya, maka mereka saudara ya. Akan memberi modal. Seperti tadi yang dikhotbahkan, modal tidak pernah menentukan. Tetapi ketika saudara punya karakter, punya sikap, punya reaksi, membuat Tuhan jatuh cinta, maka semua yang terbaik pasti terjadi. Sekali lagi, saya cuma mau sharing dengan apa yang Tuhan sudah buat. Dan saya sangat rindu yang lebih besar, lebih dahsyat Tuhan buat di Solo. Why? Karena kota Solo kota yang sangat menentukan. Kota yang sangat berarti. Saudara, tahukah saudara bahwa semua presiden kita pasti ada hubungannya dengan Solo. Tidak ada yang tidak ada hubungan dengan Solo, saudara. Saudara semua punya hubungan dengan Solo. Tahukah saudara bahwa apapun yang terjadi di Solo akan dengan mudah bam ke seluruh dunia. Saudara, Solo punya sesuatu. Solo punya, saudara, orang-orang ajaib. Salah satunya Bapak Jokowi dan Gibran, betul? Saudara, biar bagaimana saudara, one of the best, saudara, kota. Saudara, ketika yang lain ya belum merayakan Imlek, Solo duluan. Saudara, ketika yang lain, kota lain masih ribut gontok-gontokan, bahkan melarang perayaan Natal, Solo duluan. Di pinggir-pinggir jalan semuanya ada pohon Natal, ada lampu Natal, betul? Saudara harus bangga. Kota saudara is the best. Saudara, tetapi saya tahu Tuhan punya rencana lebih lagi buat Solo. Dan kalau lawatan terbesar, saudara, kemuliaan besar, saudara, terjadi di Solo.
itu juga akan menyambar seluruh Indonesia. Karena itu saya berdoa, karena itulah kami mau di tempat ini share. Saya rindu sesuatu yang besar dan sangat besar. Bahkan lebih besar dari yang terjadi di kota-kota lain, yang terjadi di bangsa lain, yang terjadi di tempat saya, boleh terjadi di tempat ini. Solo punya peranan yang berbeda di sejarah Indonesia. Saudara, itu tidak bisa dipungkiri. Dan saya berharap saudara mengerti sebagai orang-orang yang lahir tinggal saudara di Solo. Ada mandat Tuhan yang Tuhan taruh di pundakmu. Dan mandat ini harus dijaga dan harus dipertanggungjawabkan. Mari kita bicara tentang Daniel. Saudara, Daniel adalah seseorang yang menerima mandat Tuhan dengan cara yang sebenarnya tidak terlalu enak, yaitu dia menjadi tawanan. Ya, mulainya dari kata Daniel, saya sudah bilang, ya bukan dari awal. Saudara, PPT-nya dibagi dua, yang tadi pagi dan yang sekarang. Ya, saudara, nah bukan di situ. Terus di tengah ada kata Daniel besar. Itu saya bagi duanya dengan begitu. Ya, jadi satu bagian buat pagi, sebagian buat siang. Ini masih yang tadi pagi. Tolong, sini Van. Mulai dengan gini. Iya. Ya, betul. Oke. Nah, saudara, hari itu Daniel, bayangin saudara ya, diangkat sebagai tawanan. Wow, bukankah itu masalah? Bukan panggilan? Kalau hari ini kita dipanggil sebagai hamba Tuhan masih lumayan loh, itu panggilan saudara. Walaupun ditaruh di desa tetap panggilan. Tapi hari itu Daniel menerima panggilan dengan cara apa saudara? Ditawan. Diambil dari orang tuanya, diambil dari kerajaan, diambil dari manapun, diseret saudara. Dan dibawa saudara ke negeri yang berbeda. Tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita seperti tadi, reaksi kita itu menentukan. Reaksi kita menentukan apakah kita akan naik atau kita akan hancur. Saudara, kita lihat setelah sampai, saudara udah sampai nih ya. Saudara, dia sudah mengalami banyak proses, tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba raja mimpi. Saudara udah mimpi, yang nasibnya lebih lagi, rajanya lupa mimpinya apa. Dan kemudian dia bilang begini, kalau tidak ada yang tahu mimpinya apa, sekalian tidak tahu artinya apa, semuanya dibunuh orang pintar. Loh, saudara bayangin ya saudara ya, yang mimpi situ lupa dewe, ya, saudara dan semua orang pintar mau dibunuh. Bukankah seolah-olah Daniel nasibnya sial banget, betul kan? Tapi saya mau berkata, setiap masalah yang ada dalam hidup saudara dan saya, ini iman saya saudara, selalu adalah anak tangga menuju kemuliaan. Selalu anak tangga menuju saudara platform atau tempat Tuhan menyatakan kuasanya. Dan kalau saudara punya iman ini, saudara boleh mengalami sakit penyakit, saudara boleh mengalami saudara rugi, saudara boleh dapat tempat yang paling minus. Saudara tahu itu tanda Tuhan mau buat keajaiban. Nah, mari kita baca. Mari kita baca ya, saudara ya. Oke, next. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana. Dia berkata kepada pemimpin yang mau membunuh orang bijaksana. Bayangin, ini udah mau dibunuh nih. Ngomongnya baik-baik, saudara. Ya. Dia berkata, Daniel menghadap raja dan meminta supaya diberi waktu. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael dan Asaria.
Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta mengenai rahasia itu, supaya Daniel jangan dilenyapkan. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, tapi saya mau berkata yang pertama, tetaplah tenang. Saudara, yang kedua, saudara, belajarlah ya, untuk punya komunikasi yang baik. Saudara, ini menurut saya ya, 70 dari masalah di dunia adalah soal komunikasi, saudara. Hari-hari ini saya konseling dengan ratusan ribuan kalau bisa disebut. Kenapa keluarga hampir hancur? Saudara, karena komunikasi. Kenapa anak-anak tidak bisa dengan orang tua? Karena apa? Komunikasi. Kenapa gembala miskom sama di bawah? Karena komunikasi. Jangan marah dulu, jangan curiga, jangan bilang dia punya ego, dia maksudnya jahat. No. Seringkali cuma masalah komunikasi. Dan kita butuh tenang. Ini salah satu yang saya konseling pernikahan. Saudara, suaminya ngelembur. Dan begitu malam suaminya ngelembur sampai pulang jam 2 pagi. Saudara, istrinya tidur. Tapi saudara harus tahu ya, kalau istri bilang tidur, bunyi pintu tetap bangun. Percayalah. Istri mau ngomong tidur, suami masuk pasti tahu. Ya, istrimu itu radarnya hebat. Ya, saudara, itu sudah dibuat Tuhan dari sononya. Saudara, dan istrinya tidur merem. Tapi ketika suaminya masuk, saudara, istrinya tahu. Nah, suaminya ini baik. Maksudnya tidak membangunkan istri. Jadi dia tidur di paling pojok, saudara. Maksudnya supaya tidak kesenggol. Istrinya tidak kriat-kriat ranjangnya, dan supaya tidak bangunin. Saudara, tapi istrinya bilang gini, pasti bau perempuan lain. Pasti bau rokok. Pasti nih macam-macam nih minum nih. Jadi istrinya kesel. Dan kemudian istri itu penciumannya hebat, saudara. Istrinya benar-benar mencium bau rokok. Saudara, makin panaslah dia. Dan berkata, bau rokok toh. Ngerokok ini, jagong nih, ngobrol banyak orang. Saudara, pagi-pagi istrinya bangun, diem. Nah, istrinya diem, suaminya bilang ini, sudah ngelembur. Kena asap rokok berjam-jam. Karena rapat, istriku ndak nyopoh. Marahlah hatinya, panas. Dia diem, saya tambah diem. Saudara, akhirnya mereka diem-dieman seminggu. Sudah diem-dieman seminggu, istrinya ndak kuat meledak marah. Suaminya ndak kuat meledak marah. Hampir cerai. Loh, ndak ada apa-apa. Waktu datang ke tempat saya, saudara, saya dengarkan, saya ketawa, saya bilang ini, kalian tuh kenapa sih bodoh banget? Ya. Istri kenapa mencurigai suami padahal suamimu baik. Maksudnya ndak bangunin kamu. Dan suami kenapa mesti ngamuk waktu didiemin istri. Coba waktu istrinya diem ya. Terus kemudian dipeluk dari belakang, dicium. Mah, nopo sih mah. I love you loh mah. Selesai toh. Betul? Tapi kenapa istrinya diem, dijawab dengan diem. Berantakan. Hampir cerai. Hanya cuma soal komunikasi. Saudara, demikian juga. Saudara, seringkali yang kita maksud baik, anak kita pulang, saudara, terus kemudian saudara mukanya sudah jutek. Terus kemudian kita teriak gini, kenapa mukamu seperti itu?
Tidak jawab, malah banting pintu. Bang! Dan sejak itu hubungan anak dan orang tua mulai retak. Saudara, kalau muka anak lagi butek, jangan ditanya. Karena anak zaman sekarang itu gak tahu kenapa susah cerita, saudara. Mereka lebih banyak kena HP soalnya, saudara ya. Jadi susah cerita. Sudah diemin dulu. Kalau perlu saudara setelah dia tenang mandi, bawain makanan kesukaannya. Terus bilang, Yang, ya ini makanan mama sayang kamu. Nanti kalau kamu pengen cerita, kamu ketok aja ya kamar mama. Akan berbeda, bisa mengerti. Saudara, tapi semua pernah melakukan kesalahan, pasti. Saudara, saya dengan 2 anak saya tadi, ya, saudara yang besar, saya sering banget berantem sama mereka dulu, saudara ya. Saudara, jadi setiap kita pernah buat kesalahan, sering. Tapi saya mau berkata, belum selesai. Ini masih koma. Di depan kita masih punya banyak cara, banyak perjalanan, dan banyak kemuliaan yang Tuhan akan selesaikan. Kalau saudara punya masalah dengan anak, dengan istri, dengan pemimpin, saudara pulang. Mari ambil waktu untuk menyelesaikan. Ya, kalau saudara bermasalah dengan suami, jangan gini. Pak, kenapa sih papa begitu? Kenapa sih papa begitu? Udah, enggak usah. Ya, karena makin ditanya, makin rame, makin panjang. Tunjukkan saja perubahan. Saudara pijetin, papa capek enggak pak? Kalau capek tak pijetin seluruh badan. Itu tanda minta maaf yang biasanya suami-suami suka, saudara ya. Demikian juga dengan anak. Kalau kita punya masalah dengan anak, enggak usah ribut gini. Kamu kenapa sih? Kita beres-beres lama. Makin bulet kadang-kadang. Kita kasih duit aja. Yang mama pengen kamu bahagia. Belilah sesukamu. Jajan ekstra. Saudara, itu membuat jembatan namanya. Dan kita membuat jembatan, maka nanti semua akan pelan-pelan menjadi pulih. Sekali lagi, saya juga sama. Saya seringkali pengen menyelesaikan dengan bicara. Dan ujungnya, sejujurnya, ada banyak hal yang tidak selesai dengan bicara. Tapi setiap kita, mari belajar untuk membuat jembatan menjadi solusi bagi bangsa, bagi keluarga, bagi setiap lingkungan kita. Saudara, dan hari itu ada masalah besar. Saudara, masalahnya adalah rajanya mimpi dan lupa. Dan semua orang mau dibunuh. Tapi saya suka dengan ayatnya, Daniel memutuskan mencari Tuhan. Dan Tuhan membukakan rahasia itu. Apapun masalah saudara dan masalah saya, Tuhan membukakan rahasia. Amin. Saudara, baik itu masalah anak, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah daerah saudara, Tuhan membukakan rahasia. Dan Dia Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Itu bukan cuma cerita Daniel. Saudara, itu akan kita alami. Saya kasih beberapa kesaksian. Saudara, yang pertama seorang teman saya. Saudara, dia tinggal di pantai. Saudara, dan tiba-tiba pantainya, saudara, itu kena tumpahan daripada minyak. Kalau saudara tahu, kalau sebuah pantai kena tumpahan minyak, habis saudara. Tiba-tiba plankton tidak ada. Tiba-tiba semua ikan mati. Dan tiba-tiba seluruh penduduk saudara kelaparan. Karena hasil semua dari laut hilang seketika. Hari itu saudara, semua masalah timbul. Kelaparan, nelayan tidak bisa melaut.
saudara, tidak ada hasil. Dan mereka benar-benar di ujung daripada saudara kebangkrutan total satu desa. Tapi saya bersyukur di situ ada seorang hamba Tuhan kecil. Tahu saudara, jemaatnya cuma 4 kakak. Jemaatnya cuma 4 kakak. Saya berharap di sini jemaatnya pasti lebih banyak dari mereka. Ini jemaatnya 4 kakak, saudara. Saudara, dia tanya Tuhan, Tuhan mesti gimana? Tuhan bilang, kamu doa di tengah laut. Kamu jalan 1 meter sampai di dalam laut. Dan mulailah doa di tengah laut. Dan Tuhan bilang sama dia, nyembah, doa, deklarasi di tengah laut. Saudara, dia lakukan seperti itu. Tuhan bilang setiap hari. Orang bilang apa? Dia gila, saudara. Dibilang tuh pendeta stres. Nggak ada makanan. Nggak ada nangkep ikan lagi, makanya edan. Sekarang setiap hari nyanyi di situ katanya, saudara. Tapi dia berkata, Tuhan engkau yang suruh saya melakukan. Saudara, dia lakukan. Tapi sebenarnya tanpa sadar. Orang-orang yang mendengar pujiannya itu ada yang disentuh. Ada yang merasakan kasih. Ada yang merasakan damai. Saudara, dan malam-malam itu datang. Bu, gimana caranya terima Yesus? Bu, gimana supaya saya ini bisa nikmati kayak ibu? Dalam keadaan begini tetap bersuka cita. Saudara, jemaatnya nambah. Tanpa orang sadari. Dan setelah kurang lebih 3 bulan. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Saudara, tidak tahu caranya Tuhan bagaimana meniup angin. Saudara, itu ikan datang puluhan. Saudara, pada loncat. Sampai orang lari. Bawa saudara serok. Saudara, dan 1 kali Tuhan kirim ikan-ikan. Saudara, mereka semua terlepas dari kemiskinan. Mereka bawa semua ikan itu. Yang sisa mereka buat ikan asin dan sebagainya. Saudara, dan selebihnya belum selesai. Kemudian semua pulih. Plankton tumbuh, rumput laut tumbuh, semua tumbuh. Saudara, dan dia berkata, Bu, kalau Tuhan mau berbuat, dalam 1 kali semua masalah selesai. Saudara, dan ketika itu terjadi, seluruh desa berkata, Islam, Kristen, Hindu, Buddha ngomong, suka tidak suka kami tahu. Itu karena doanya pendeta gila yang setiap hari nyanyi di tengah laut. Dan ujungnya apa? Hari ini gerejanya, saudara, penuh dengan ratusan jiwa-jiwa. Karena setiap masalah adalah cara Tuhan menunjukkan keajaiban. Amin. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang hadapi. Sekali lagi, jangan lihat itu sebagai masalah. Tapi mulai berkata, Tuhan, apa yang harus saya buat? Karena dia Tuhan yang suka menunjukkan rahasianya untuk membuat keajaiban dalam hidupmu. Saudara, saya ada di Bekasi. Kota saya sebenarnya kota Bekasi, tapi saya tidak mau memanggil Bekasi. Karena Bekasi dari kata bekas. Saudara, saya panggil Bekasi. Karena Bet itu kota dan kasih. Saya mau kota saya jadi kota kasih. Ketika saya masuk, saudara, bayangkan ya, ketika saya masuk ke kota itu. Saya pulang dari Belanda, saya tanya Tuhan mau saya tinggal di mana? Saya tuh hari itu tidak tahu ada kota Bekasi, saudara. Dan Tuhan ngomong, Bekasi. Sampai saya bilang gini, Tuhan, Bekasi itu kota endi sih? Kota mana? Yang saya tahu Semarang, Solo, Jogja. Saya sodorkan Bandung, Jakarta. Semua Tuhan bilang tidak. Kamu tinggal di kota Bekasi. Saya hari itu tidak tahu planet mana itu Bekasi. Saya cari, saudara, dan saya kaget. Saudara, ini 35 tahun yang lalu ketika saya masuk Bekasi. Saudara, itu kota nomor 1 paling kotor.
Nomor 1 intoleran. Saudara, kota nomor 1 paling jahat. Kota nomor 6 paling miskin. Sampai saya ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, seleramu kok haleluya. Nggak berani bilang seleramu jelek saudara buat saya. Bilangnya seleramu kok haleluya buat saya. Saudara, dan ketika saya masuk, hari di mana saya masuk, 20 gereja dihancurkan. Saudara, 20 gereja dibakar, dihancurkan rata dengan tanah. 5 pendeta dikebukin. Saudara, 1 pendeta dibakar hidup-hidup. Saudara bisa bayangkan. Hari itu saya lemes. Saya berkata, Tuhan, kamu taruh saya di kota haleluya seperti ini. Saya itu belajar tidak pernah pakai kata negatif. Jadi waktu anak-anak saya kecil, kalau mereka nakal, mereka tidak pernah saya bilang gini, kamu nakal. Tidak, saya bilang, Joshua, Tipen, kenapa kamu ajaib sekali? Saudara, saya janji sama Tuhan sebisa mungkin tidak pakai kata negatif, saudara. Kalau bicara dengan orang atau untuk menstempel satu tempat. Jadi saya selalu pakai kata haleluya, saudara ya. Saudara, dan hari itu saya cuma bilang, Tuhan, apa yang menjadi tugasku? Dan hari itulah pertama kalinya Tuhan bilang begini, kamu keliling dan sebarkan anggur. Tuhan bilang, seperti aku mencurahkan darahku di sepanjang Via Dolorosa. Aku menebus seluruh dunia. Ini kota nak penuh dengan kejahatan. Ini kota benci akan aku. Saudara, di kota saya mutilasi, penggarongan, pencurian, semua komplit. Saudara, Tuhan bilang, ambil anggur nak, curahkan di sepanjang gang demi gang. Lempar itu di tempat-tempat mereka, markas-markas yang membunuh dan mereka yang menghancurkan gereja. Saudara, yang kedua Tuhan bilang, ambil minyak, kucurkan, dan berkata, Tuhan, pilih kota ini seperti Engkau memilih Betel, seperti Engkau memilih banyak tempat, seperti Engkau mengurapi raja-raja dan nabi-nabi, seperti ayat-Mu di dalam Wahyu, minyak dan anggur tidak bisa dirusakkan. Tuhan pilih, lakukan supaya kota kami tidak dirusakkan. Saudara, dan saya mulai jalani. Saya mulai benar-benar jalani sebisa mungkin saya, gang demi gang. Saya kasih anggur minyak setiap hari sendirian. Dan saya mau berkata, Tuhan tidak pernah bohong. Perubahan demi perubahan terjadi. Saudara, hari ini kota kami, saudara, menjadi kota nomor 2 paling toleran se-Indonesia. Saudara, kota kami dari kota nomor 6 paling miskin menjadi kota nomor 1 dengan UMR tertinggi. Saudara, kota kami menjadi kota nomor 6 paling bersih, tapi nomor 1 secara keuangan paling bersih se-Indonesia. Saudara, saya bisa sebutkan lagi semua perubahan. Saya masuk tidak ada mall satupun. Hari ini lebih dari 10 mall terbaik. Saudara, semua ada di kota kami. Saya mau berkata buat setiap saudara. Saudara, saya dipanggil buat jadi solusi untuk kota kita. Untuk jadi jawaban. Saudara bilang, Bu, saya pendeta kecil. Tidak ada masalah, kita punya Tuhan yang besar. Saya tinggal di daerah yang sangat miskin. Bagus, karena kita punya Tuhan yang kaya. Maka daerah miskin perlu menjadi kaya, karena kita punya Tuhan yang kaya.
Saudara berkata, Bu, ibu ndak tahu saya ada di daerah paling bermasalah. Bagus, itu platform untuk Tuhan Raja Damai akan membuat kedamaian di kota saudara. Sekali lagi, biarkan Tuhan dengan rahasianya menyelesaikan masalah. Saya berdoa setiap saudara pulang tanya, Tuhan, singkapkan rahasiamu. Apa yang aku harus buat supaya aku melihat keajaiban, supaya aku jadi berkat, supaya aku jadi solusi manapun aku berada. Mari kita lihat yang kedua. Kita lihat selanjutnya. Lalu Daniel memuji semesta Allah. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia tahu apa yang di dalam gelap. Dan dia terus saudara, sebab engkaulah yang memberitahukan kepada kami yang dipersoalkan kepada raja. Saudara, Daniel ini sedang deklarasi tentang siapa Tuhan di depan Raja Nebukadnezar. Saudara ya, saudara dia tahu nih saudara, rajanya ini saudara aneh, gila, ngaco, jahat. Tapi di depan rajanya dia bilang, terpujilah nama Allah selama-lamanya. Dialah yang punya hikmat, dia yang punya kekuatan. Wow. Saudara, Daniel itu gak bilang begini sama rajanya loh. Raja, engkau yang punya hikmat, engkau yang menentukan hidup dan mati sama saya. Nah, dia berkata, terpujilah Tuhan. Saya mau bilang, pada waktu ada masalah, pada waktu keadaan sama sekali gak benar, mulut kita itu menentukan. Saudara, Alkitab berkata mati dan hidup dikuasai lidah. Barang siapa menggemakkannya, dia memakan buahnya. Saudara, saya bersyukur punya ibu yang ajaib. Jadi saya pernah miskin, ibu saya, ayah saya pernah sangat miskin. Kami tinggal di pinggir, saudara, di pinggir sungai. Rumah kami pernah gedek. Tapi makan kami susah. Sebenarnya ayah saya dokter, saudara. Tapi banyak orang berpikir kalau dokter pasti kaya. Sebaliknya, saudara. Dokter itu kalau awal tidak ada pasien, ya tidak ada makanan, saudara ya. Saudara, kan dokter tergantung pasien ya saudara ya. Jadi kalau dokter awal itu waduh saudara, bahaya sekali. Saya hari itu masih umur sekitar 3-4 tahun. Setiap kali lari ke depan, tanya gini, Pak, pasiennya berapa? Bapak saya selalu jawab gini, 0. Atau bilang telur. Lemeslah saya. Karena berarti hari itu tidak ada makanan, saudara. Maka berarti hari itu saudara tidak ada uang. Tapi saya punya ibu yang ajaib sekali. Ibu saya itu apapun nyanyi, saudara. Sampai saya tahu nyanyiannya. Kalau dia saudara tidak ada makanan, dia akan nyanyi dari pagi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Besar. Pasti tidak ada makanan. Tidak ada uang artinya saudara. Dia tidak nyanyi gini loh. Nasib, nasib. Nah, dia akan nyanyi El Shaddai sekeras-kerasnya. Saudara, kalau tidak ada uang, saudara, dia selalu nyanyi. Sampai saya tahu lah saudara. Nah nanti kalau dia nyanyi gini, ku bersyukur. Oh ada uang itu saudara. Ya, jadi saya tahu dari lagunya saudara. Saudara, kalau dia nyanyi, ya nyanyi gini. Tak ada seorang pun yang mengerti selain kau Yesus. Nah itu dia berantem sama papa saya. Tapi
Tapi dia tidak pernah ngucap yang negatif. Itu mama saya. Nah, saudara seringkali kalau dia nyanyi El Shaddai, saya akan lari keluar dan saya bilang begini, Ma, terus pagi ini ada makanan enggak? Terus ibu saya akan jawab gini, nyanyi enggak? Kalau kamu enggak nyanyi, mama enggak kasih makan. Terus saya ini bukan anak penurut, saudara, percayalah. Saya akan ngomong gini, Ma, lapar, disuruh nyanyi tambah lapar. Loh betul kan? Saudara ini mukanya udah muka lapar ya. Kelihatan saudara, enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi selesai ya, habis itu dapat makanan. Panitia cek makanan sudah siap belum? Nah, buat para seminar ya, karena wajahnya sudah wajah lapar. Jadi harus segera diberikan makanan. Nah, saudara, ketika saya seperti itu, ibu saya selalu bilang gini, nyanyi. Saudara, kadang-kadang kami nyanyi 1 jam. Kadang-kadang kami nyanyi lebih dari 1 jam, saudara, percayalah. Tapi saya mau bersaksi, tidak pernah akhirnya Tuhan tidak buka jalan. Saya ini saksi hidup. Saya lihat kadang-kadang tiba-tiba ada tetangga datang bilang, Bu, tadi malam saya sunatan, ini ada sisa gudeg, ada sisa lontong, dan kami makan. Kadang-kadang saudara, ada teman ayah saya bilang, saya punya mie enak. Kadang-kadang saudara, ibu saya dapat catering karena ibu saya juga jualan. Bilang, Bu, ini tolong uang, masakin. Jadi ibu saya langsung beli bahan-bahan buat makanan, buat pesanan. Tapi kami juga ikut makan. Tapi saya bilang, nyanyi tidak pernah membuat saya kelaparan. Tapi selalu membuka jalan. Tapi hari ini saya mau berkata, berapa banyak dari saudara mendeklarasikan siapa Tuhan. Ketika saudara sakit, karena ini pengalaman saya. Saudara lihat di kaca dan mulai ngomong begini, terima kasih Tuhan, kau punya keajaiban buat saya. Saya sudah sembuh. Saya menerima berkat, menerima otoritas, menerima kesembuhan, menerima pemulihan. Saudara, maka saudara akan lihat keajaiban. Bahkan ketika jelek muka saudara dia, cobalah berdiri di depan dan bilang, terima kasih Tuhan, betapa cakepnya saya, cantiknya saya diberkati. Hidupmu akan berubah, percayalah. Saudara, percayalah. Saya ini sudah melihat itu. Dan sungguh-sungguh. Saudara, salah satu, saudara tadi lihat anak-anak saya ganteng-gantengan ya. Ya. Saudara, Joshua itu yang pertama khotbah, itu namanya Joshua, saudara, buat yang gak kenal. Saudara, Joshua itu lahir dengan keracunan di dalam perut. Jadi pada waktu saudara saya mengandung dia 10 bulan di dalam perut, gak tahu kenapa tidak mau keluar-keluar. Saudara, dia keracunan, itu zaman belum sesar dan sebagainya ya. Saudara, jadi dia keracunan. Saudara, dia keluar dengan masalah pencernaan, masalah paru-paru, dan masalah kulit. Seluruh tubuhnya itu saudara hitam. Saudara, dan kemudian bercak-bercak saudara. Gatal. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Setiap kali makan 3 sendok muntah. Karena memang bermasalah karena keracunan di dalam perut. Saudara, dan karena itulah sebenarnya saya tidak panggil kokonya yang nomor 2, yang khotbah kedua tadi, Stephen, kokonya. Saudara, saya tidak pernah panggil Stephen itu ganteng. Kenapa? Karena dia lahir ganteng, saudara. Saudara, dia lahir ganteng, putih, gemuk, pintar, saudara ya. Jadi saya tidak pernah panggil Stephen itu ganteng, saya tidak pernah, saudara. Saudara, tapi setiap hari saya panggil Joshua ganteng. Why? Karena dulu setiap orang ketemu itu ngomong begini, Bu, kenapa anaknya beda ya? Setiap orang ketemu, saudara. Kenapa yang satu hitam, yang satu putih? Saudara, dan dulu Joshua minder kalau orang bilang, kenapa hitam? Wah, pokoknya kata hitam itu buat dia masalah besar, saudara. Begitu ada orang bilang hitam, dia nangis, saudara. Saudara, kan memang beda banget. Saudara, dan ya waktu itu saya dua-duanya lahir normal.
Tapi Joshua itu gede banget karena 10 bulan, saudara ya. Saudara, jadi dia lahir itu 4,5 kilo. Saudara, karena dia gede banget, saya presentnya nggak benar. Lahir itu kepalanya gepeng, saudara. Sudah begitu gepengnya itu nggak normal. Jadi sebelah sini oke, sebelah sini gepeng, saudara. Jadi waktu kecil ya, orang langsung lihat ada yang aneh. Mukanya nggak simetris, gepeng, saudara. Tapi saya tuh memanggil dia setiap hari ganteng. Cuma itu aja. Ganteng, ganteng setiap kali, saudara. Saudara, dan kalau saudara lihat hari ini, siapa berani bilang Joshua tidak ganteng? Saudara, betul kan? Saudara, saya ini kadang-kadang kalau sama dia sampai gitu, saudara. Kenapa? Saya waktu itu pergi ke Korea. Saudara, sepanjang jalan disangka K-pop, saudara. Sampai ditawar saudara di Korea buat jadi bintang film. Saudara, saya pelayanan kemarin beberapa waktu yang lalu. Saudara ke Manado dan kemudian juga ke Medan. Saudara, itu kebaktiannya adalah kebaktian apa? Saudara, seminar dengan 3.000 guru. Ya normal dong ya, seminar 3.000 guru harusnya manggil saya kan normal ya, saudara ya. Begitu saya datang, ini ibu-ibu, guru-guru tuh 80% wanita, prianya cuma 20%. Ibu-ibunya ngomong gini, lah kenapa Ibu Iin yang datang? Saya bilang, maksudnya kalau Ibu Iin kan kayak lihat diri sendiri, bosen katanya. Terus kita mau Pak Joshua, kalau lihat dia manis seger katanya, saudara. Coba saudara, saya ini ditolak berkali-kali. Mereka lebih minta anak saya, saudara. Alasannya satu apa? Ganteng. Kalau saudara, kami punya pelayanan waria. Saudara, mereka datang cuma karena apa? Pengen foto sama Pak Joshua. Kalau sudah dipeluk Pak Joshua, sembuh pulih katanya, saudara. Jadi pulih bukan karena hadirat Tuhan aja, karena pelukan Pak Joshua. Yang lebih geli lagi, saudara, kalau waria-waria minta foto dan jadi PP. Kalau dia bisa foto pelukan sama Pak Joshua, daya jualnya langsung naik setinggi gunung. Tapi ini hasil deklarasi. Hasil deklarasi ganteng, saudara ya. Saudara, sekali lagi saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi. Tapi hari ini kalau saudara bisa melihat seperti Daniel melihat. Ada Allah yang menentukan nasib mati dan hidup. Ada Allah yang membuat engkau naik dan turun. Ada Allah yang pegang kendali. Ada Allah yang bisa merubah kotamu. Ada Allah yang bisa merubah nasib dan keluargamu. Maka itu akan terjadi. Karena ayatnya berkata sesuai dengan yang kau katakan. Sesuai dengan imanmu, itu yang Tuhan buat dalam hidupmu. Saudara, dan itu yang saya buat semua pelayanan saya. Saudara, ketika saya bertemu dengan banyak orang, saya mulai menubuatkan mereka. Ya, karena saya bawa hari ini cuma sedikit. Jadi contohnya itu lagi, ya. Contohnya pemain keyboard tercinta saya. Saudara, ini Pak Holmes, saudara. Saudara, dia penjual ikan asin. Saya temukan dia ketika dia masih jadi penjual ikan asin. Sangat miskin dan sangat minder. Saudara, hari itu ketika saya pertama kali lihat dia, Tuhan bilang begini. Sekali waktu dia akan menjadi penyembahku yang akan membawa hadiratku kemanapun dia pergi. Saudara, hari itu dia orang miskin, tidak bisa main keyboard. Dan sampai hari ini suaranya belum begitu bagus. Saudara, saya suka guyon. Permainanmu sudah meningkat jauh, tapi suaramu belum begitu bagus. Saya bilang, lu les lagi nyanyilah sana ya. Saudara, tapi Tuhan bilang, hari saudara seorang anak yang sangat pemalu. Seorang anak yang sangat minder. Saya temukan Pak Holmes. Ketika Tuhan bicara seperti itu, saya itu pengen dia. Jadi saya pengen
buat melatih dia, mendoakan dia. Saudara mau tahu, ini jarak segini ya, dia lihat saya, dia lari. Bukan mendekat loh, sembunyi. Kenapa? Takut. Karena menurut dia Ibu Iin kualatnya minta ampun. Tapi saya tidak berhenti, saya cuma memperkatakan. Saya terus berkata, Holmes akan jadi pemain keyboard yang menyembah Engkau. Pemain keyboard yang membawa hadirat Tuhan. Dia akan mendunia. Dia akan jadi air terjunnya Tuhan. Dia akan menyembuhkan banyak orang. Dia akan menjadi orang yang membawa perubahan. Dia akan menjadi kaya raya. Saudara, saya cuma deklarasikan. Karena Engkau Tuhan. Yang kalau Engkau memilih. Engkau memulihkan. Engkau membangkitkan. Engkau merubah. Saudara, hari ini dia sudah bikin 7 album. Bukan saudara 7 lagu. Lagu udah banyak. 7 album. Saudara, dia sudah keliling dunia, keliling Indonesia. Saya tidak tahu berapa negara yang dia datangi. Kita tanya aja, kita interview aja. Kira-kira berapa negara yang kamu datangin, Mas? 18 negara, Bu. 18 negara, saudara. Saudara, itu negara ya, bukan provinsi. Kalau provinsi hampir seluruh Indonesia dia datangi. Sekarang kita interview ya. Rumahnya di mana? Berapa harganya? Rumahnya di mana? Rumah di Bekasi, Bu, sama di Jakarta. Saudara punya rumah 2, nyebelin ya. Saya aja punya rumah 1, dia rumahnya 2, saudara. Saudara di Bekasi sama di Jakarta. Dan saudara rumahnya dua-duanya di tempat elit. Yang di Bekasi kira-kira, saudara ya, kita tanya aja yang di Jakarta langsung. Yang di Jakarta kira-kira harganya berapa ya, Pap? Waduh, di Jakarta mungkin sekarang 5 atau sampai 6 M kali, Bu ya. Saudara rumahnya di Roxy. Saudara 3 tingkat. Rumahnya pakai lift, saudara. Sedangkan rumah saya di Bekasi 2 tingkat gak ada liftnya, saudara ya. Saudara, saya cuma mau berkata Tuhan bisa angkat. Tuhan bisa angkat. Saudara, dia gak pernah punya keyboard. Gak pernah les. Saudara, dia cuma modal menyembah sendirian. Pakai piano tidak berbunyi, piano rusak. Dan tiba-tiba Tuhan sambar. Tiba-tiba dia bisa main semua lagu. Saya cuma mau berkata, dia Tuhan yang terlalu ajaib. Dimanapun kau ada. Anak muda. Saudara mungkin berkata, Stephen bisa sukses karena dapat modal. Tidak dapat modal 1 sen pun dari saya. Saudara, dia berangkat ke UK juga tidak pakai uang saya. Saudara, dia kerja di UK 15 jam sehari. Dengan hikmat dan kekuatan dari Tuhan. Pulang bawa modal. Dan dia tidur di kandang ayam. Dia pelajari tentang kandang ayam. Dan saudara, dia bikin kandang ayam setelah itu. Hari ini dia punya 4 kandang ayam. Punya 3 restoran. Punya tambak udang. Sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau bilang buat setiap saudara. Jangan percaya ketika iblis berkata hidupmu miskin akan selamanya miskin. Jangan percaya ketika iblis berkata kalau engkau lahir dari keluarga yang tidak punya modal maka engkau bukan siapa-siapa. Jangan percaya ketika iblis berkata kalau engkau melayani orang miskin maka engkau tambah miskin. Saudara, saya sudah jadi saksi hidup. Saya melayani orang miskin. Saya tidak melayani orang kaya. Jemaat saya orang miskin. Sekolah kami dari saudara ya, playgroup sampai S2. Tapi kurang lebih 5.000 murid yang sekolah formal.
Saudara yang bayar cuma 5%. 95% tidak bayar. Tapi saudara bilang bagaimana bisa dengan Tuhan. Kalau saudara bilang, Bu, ibu kasih makan mereka bagaimana? Saya kasih makan, saudara. Saudara, saya cuma pergi ke pasar pagi-pagi. Dan saya minta sama semua orang di pasar. Saya bilang, Pak, tulang yang dibuang tolong buat saya ya. Saya minta sama tukang sayur, sayur yang dibuang buat saya ya. Saya pergi ke tukang kelapa, saya bilang, kelapa setelah diambil santannya kan banyak ampasnya. Ampasnya buat saya ya. Saudara, saya bilang sama saudara, tukang telur, Mas, yang pecah-pecah yang tidak dipakai buat saya ya. Saudara, dengan itu saya memberi makan lebih dari 5.000 orang. Saudara, kalau saya bilang sampai hari ini. Tapi hari ini lebih keren lagi. Saya tinggal bilang ke pabrik-pabrik. Dan saya bilang semua barang kedaluarsa. Ya, semua yang hampir kedaluarsa. Yang tidak laku silahkan kirim. Saudara, dan mereka kalau mengirim mengerikan. Ini salah satunya. Kami baru dapat jarahan SGM. Berapa banyak, Jos? Berapa banyak, Pak? 5.000 pak, 45.000 pak, 35.000 pak, 35.000 pak SGM. Saudara, sorry karena tempat saudara jauh dari Bekasi, kalau ada dekat saudara pulang semua bawa SGM, saudara ya. Yang 350 saudara semuanya. Bayangin kami dapat 35.000 saudara. Sampai kami tidak tahu tempatnya di mana, saudara. Saudara, itu baru SGM. Kami bilang siapapun yang butuh telur Kinder Joy itu loh, saudara ya. Saudara, kami dapat berapa? Kami dapat 100.000 telur Kinder Joy. Saudara, dan itu kalau saudara tanya bayar, enggak. Kami cuma datang ke toko-toko, ke pabrik-pabrik, cuma bilang semua barang kedaluarsa. Yang hampir kedaluarsa, semua yang tidak laku, semua yang cacat, tolong kirim ke kami. Dan kami hari ini berkelimpahan dalam segala hal. Dalam segala hal. Sampai hari ini. Ya. Jadi saya mau berkata, Bapak Ibu, ayo lihat. Saya percaya ada banyak berkat. Ada banyak pintu. Ada banyak kesempatan yang Tuhan bisa bukakan buat setiap saudara. Mari bangkit dan kita mau lihat hal-hal besar terjadi di Solo. Amin. Saudara, ayo. Saya sering kali berkata pada banyak orang, ya. Masalahnya kita terlalu takut bergerak. Masalahnya kita terlalu malu. Masalahnya kadang-kadang kita tidak mau buka mata lebar-lebar. Saudara, saya memulai pelayanan sangat muda. Saya mulai pelayanan, saudara, ketika saya umur 10 tahun. Jadi saya mau berkata buat setiap ibu-ibu, adik-adik, jangan ada yang berkata, oh, saya terlalu muda, saya ibu rumah tangga, saya bukan siapa-siapa. Saya bersyukur Tuhan pakai yang bodoh, Tuhan pakai yang miskin. Tuhan pakai yang bukan siapa-siapa untuk memenangkan dunia. Dan saya percaya itulah kita semuanya. Bukan orang hebat, bukan orang kaya. Sampai hari ini saya tetap tidak jadi orang kaya, saudara. Saudara boleh cek, saya tetap naik kijang. Rumah saya tetap cuma 200 meter persegi. Saudara, tetapi saya bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup saya. Saya bisa memberi makan banyak orang bukan dari uang saya. Saudara, dari semua barang yang saya tidak tahu dari mana datangnya. Saya cuma melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Mari kita teruskan. Ya, saudara masih tahan? Ya, sebentar lagi ya saudara ya. Sebentar lagi. Ya, saya tahu sudah lapar.
Makanan sudah datang, panitia buat makan malam. Nah, sudah datang katanya ya. Jadi sebentar lagi. Oke. Saudara saya, mari kita baca, dikatakan. Ya. Sebab itu pergilah Daniel. Ya. Dan dia berkata, orang-orang bijaksana di Babel jangan kau lenyapkan. Karena rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidak akan diberitahukan Raja kepada orang lain, tetapi akan diberikan kepada orang-orang yang dicintai Tuhan. Selanjutnya dikatakan, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia. Dia memberitahukan hal-hal yang terjadi di masa datang. Saudara, saya mau saudara mengerti, masa depan Indonesia ada di tangan saudara. Masa depan Indonesia ada di tangan gereja. Amin. Karena ayatnya berkata, berdoalah untuk bangsamu. Saudara, saya tidak peduli dunia hari ini berkata akan ada perang dunia ketiga. Saya mau berkata, kalau gereja berdoa tidak akan ada perang dunia ketiga. Saudara, dunia boleh berkata ada pandemik lagi. Saya bilang tidak. Kalau gereja berdoa. Saudara, dunia berkata pasti resesi. Saya berkata kalau gereja berdoa pasti tidak resesi. Saudara, dunia berkata Indonesia tidak bisa bayar utang. Saudara, saya berkata kalau gereja berdoa Indonesia akan bisa bayar utang. Saudara, dunia berkata Indonesia akan dikuasai Cina. Kita barang tambang akan dikuasai. Saya berkata tidak. Kalau anak-anak Tuhan bangkit, anak-anak muda di sini bangkit. Apa yang bisa menahan kalau Tuhan memberikan hikmat kepada saudara seperti Daniel. Sampai 10 kali lebih pandai dari orang dunia. Maka engkau akan menguasai semua tambang di Indonesia. Menguasai semua saudara IT. Menguasai semua Bitcoin. Menguasai semua kripto. Dan anak-anak Tuhan akan membawa Indonesia masuk ke masa keajaiban. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayatnya jelas, karena Tuhanlah yang menentukan masa depan. Saudara, dan hari ini saya ini concern. Saudara, kalau saudara lihat apa yang ada terjadi saudara di sosmed. Saudara, apapun yang dibuat oleh para pemimpin dimaki. Saudara, Prabowo, mungkin beberapa yang di sini yang ibu-ibu yang nggak tahu sosmed. Prabowo itu saudara berbagi, menolong negara yang kena gempa. Saudara, yang kena gempa ada Myanmar dan ada di saudara Tahiti, saudara di daerah saudara Oceania. Saudara, dia kasih beberapa puluh M. Itu dimaki, saudara. Dibilang ngapain nolong negara lain, nggak nolong bangsa sendiri, pokoknya bla bla bla. Saudara pasti tahu yang namanya makan gratis, betul kan? Saudara, semua anak-anak mau dikasih makan gratis, tahu kan ya programnya? Kalau saudara tahu itu dimaki semua. Saudara dibilang macam-macam lah, korupsi lah, segala kami tidak butuh makanan dan sebagainya. Memang pelaksanaannya belum sempurna, saya tahu. Memang benar pasti banyak tikus-tikus yang korupsi. Tapi kenapa mesti memaki? Saudara, ada film Jumbo, saudara masih ingat? Ya, barusan muncul, terbitan orang Indonesia loh. Dan mengalahkan, saudara ya. Saudara punyanya Disney, bayangin saudara. Anak Indonesia cuma film kartun, pakai AI, tapi bisa menang saudara. Saudara, dan Gibran memuji, dimaki lagi. Dibilang Gibran tidak ikut-ikut muji. Lo kan bagus toh ya. Memuji itu kan bagus. Dimaki lagi. Saudara, belum selesai. Saudara, semua dimaki apapun yang Prabowo, Gibran maupun semua pemerintah buat. Tapi saya mau gereja berdoa mintakan ampun. Alkitab itu berkata, kalau bangsa
yang memaki pemimpinnya, maka bangsa itu akan menjadi bangsa terkutuk. Karena itulah saya berkata gereja harus menjadi solusi. Karena itu saya berdoa gereja terutama Solo akan mendukung berdoa. Saya sedih, saya tidak tahulah ya benar atau tidak tentang ijazah palsu. Saya tidak peduli yang lain, tapi bagian gereja harus mendoakan para pemimpin. Bagian gereja tidak memaki, tapi mengucap syukur. Bagian gereja memberkati para pemimpin. Bagian gereja berjaga untuk para pemimpin, mendukung para pemimpin. Saudara Daniel bisa bilang begini, dasar raja gila, udah mimpi lupa maki-maki kita. Bisa kan? Tapi Daniel bilang apa? Diberkatilah engkau, Rajaku, karena engkau akan melihat rahasia-rahasia Allah disingkapkan. Wow. Daniel yang berdoa. Daniel yang menjabarkan mimpi. Daniel yang menjadi solusi. Daniel yang berdiri buat bangsanya. Saudara, hari ini saya minta warga Solo, kau punya orang-orang yang harus didukung dan didoakan. Saya tuh sedih saudara. Sungguh kalau saya lihat sosmed sedih. Sedihnya bukan karena apa-apa, karena kita selalu negatif, selalu mengkritik. Saudara bayanin ya, cucu Jokowi pakai saudara ransel. Ranselnya katanya mahal, katanya loh. Siapa yang tahu kalau itu palsu? Kan ada yang tahu. Saudara katanya ranselnya etes ya 15 juta. Loh siapa yang bilang? Ya enggak tahu benar atau salah, enggak usah diurusi. Tapi kenapa semua mesti dimaki? Tapi saya mau ajak warga Solo, yuk doa buat bangsa. Yuk berkati para pemimpin. Yuk minta solusi buat bangsa kita. Supaya bangsa kita tidak pernah akan mengalami resesi. Tidak akan hancur. Tidak akan dikuasai asing. Tidak akan terpecah belah. Tidak akan ada megatrust. Tapi yang ada adalah kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan, berkat dan kesejahteraan. Shalom Tuhan atas Indonesia. Dan saya berkata, selama Tuhan taruh saya di Indonesia, saya akan berdiri buat Indonesia. Saudara, hari itu COVID. Saudara dan semua orang berkata, tutup gereja, tutup semua pelayanan. Dan ya, kita urus masing-masing. Tapi hari itu saya bilang, enggak. Saya akan buka 24 jam sekolah kami. Dan siapapun yang butuh obat, yang tidak diterima di rumah sakit, sekolah kami akan terima. Saudara, siapapun yang tidak punya makanan, siapapun yang tiba-tiba di PHK dan tidak ada uang, saudara boleh ambil sembako di tempat kami. Saya berkata, siapapun ya yang isolasi mandiri dan tidak ada yang merawat, saudara bisa calling dan kami akan kirim makanan sehari 2 kali. Saudara, dan saya ajukan ke wali kota. Saya berkata, Pak, saya minta izin buat nyemprot setiap perumahan demi perumahan. Saya minta izin buat membuka 24 jam. Siapapun yang sesek boleh datang dan minta tabung oksigen. Maksudnya bukan minta dibawa pulang ya, ngisep tabung oksigen di tempat ini free, nggak usah bayar. Saya bilang siapapun yang butuh isolasi mandiri, saudara dan Pak Wali Kota tanda tangan mengizinkan kami melakukan itu. Saudara dan kami jadi pusat darurat, saudara. Saudara, hari itu
semua orang memaki. Termasuk gereja memaki kami. Mereka berkata, ya, sok kuat, sok beriman. Ya. Saudara, saya bukan sok kuat, bukan sok beriman. Tapi saya mau berkata, di saat darurat harus ada orang yang berdiri buat bangsa dan negara. Dan kalau bukan gereja, siapa lagi? Saudara, gereja harus jadi jawaban. Gereja harus berdiri, saudara, di masa sulit. Saudara, dan saya mau bersaksi buat saudara, hari itu kami tidak punya uang. Kami cuma berkata, Tuhan, kami lakukan karena kami percaya. Tiba-tiba saya ditelepon sama seluruh di Jabodetabek. Yang pertama kali telepon adalah Pak Mall. Saudara, mall semua bilang begini, Bu, kami tutup, kan mall tutup, saudara. Jadi ibu boleh datang ke sini ngambil semua sisa makanan dari kulkas. Karena kulkas akan kami matikan. Kan saudara, setiap kafe, setiap yang di mall itu pasti punya kulkas sama cooler. Itu kan dimatiin semua, saudara. Mereka bilang, ibu ambil ke sini, bawa pembersih, bersihkan semua kulkas. Karena sesudah itu kami masukkan, kami matikan. Saudara, tiba-tiba kami ini punya stok bahan makanan. Wah, saudara, sampai saudara ajaib sekali. Kami punya wagyu, kami punya kepiting Alaska, kami punya sandwich, kami punya ham, kami punya kopi. Wah, saudara, itu adalah masa kami terkaya, saudara. Saudara, kan di mall semua bahannya ajaib-ajaib, saudara. Saudara, itu semua kami yang bawa, saudara. Jadi kami bawa truk. Semua bahan dari lemari es mereka, semua dari lemari itu kami keluarkan, saudara. Dan kami bawa, kami bagi-bagikan. Belum selesai, kami ditelepon sama tambak udang. Bilang, Bu, udang tambak kami sudah dibeli sama Cina. Tetapi Cina kan nutup perbatasan. Kami tidak tahu ini udang dibawa kemana. Jadi kami kirim ke tempat ibu. Saya bilang, oh terima kasih. Saya pikir saudara ya. Mereka akan kasih saya udang 30 kilo, 50 kilo. Lumayan lah ya. Kami bagi-bagi. Begitu datang kami bingung, saudara. Saudara mau tahu berapa udang yang dikirim ke kami? 4 ton. Itu kalau saudara mau tahu ya, hari itu saya sampai enak. Kenapa? Sekolah kami baunya udah kayak pasar ikan. Saudara, itu udang kami bagiin di jalan-jalan. Dan udang yang segede-gede gini. Saudara, kalau ada fotonya Jos, maaf Mami lupa. Tolong taruh supaya orang percaya. Ini bukan cerita dongeng. Saudara, dan ternyata orang di bawah, orang miskin tukang becak tidak pernah makan udang, saudara, yang gede-gede. Sampai mereka nanya begini, ini cara makannya bagaimana? Jadi kami harus ada teori khusus. Ngasih makan seperti ngajarin makan udang satu-satu. 4 ton, saudara. Saudara, kami ditelepon sama perusahaan daging. Bu, ini daging. Ya, kami tidak ada yang beli. Kami tutup, kirim lagi. Tapi yang lebih lucu lagi adalah apa? Perusahaan es. Pada waktu COVID tidak ada yang beli es. Takut batuk. Saudara mau tahu kami terima es. Saudara, sama 4 ton es, saudara. Saudara, kalau tahu hari itu kami sampai berkata, Tuhan, yang seperti ini belum pernah kami rasakan. Hari itu mujizat demi mujizat terjadi. Saudara, sekali lagi ketika saudara berani berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan menyatakan kemuliaannya. Saudara, hari itu semua anak di tempat kami, saya berkata semua yang berani, termasuk saya bilang, kita akan doakan orang sakit, kita akan tumpang tangan. Semua anak, saya bilang, main musik. Karena Alkitab berkata hati yang gembira adalah obat. Ya. Saudara, jadi tempat kami terapinya beda sama di rumah sakit. Saudara, semua yang sakit kami jemur. Ya. Saudara, jam 10 kami aja apa? Berjoget ria di bawah sinar matahari. Loh saudara, kalau saudara dengarkan, dari awal Pak Jokowi sudah bilang,
jemur, maka itu akan mengurangi sangat banyak. Terawan berkata yang sama, cuma banyak orang tidak mendengarkan dengan baik. Saudara, jadi kami teraminya adalah puji-pujian. Karena ayatnya berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan ini tercatat loh saudara. Karena kami menerima pasien dari pemerintah operan yang tidak bisa diterima dan tidak cukup ditangani oleh rumah sakit. Jadi tercatat nama demi nama dan per KTP. Saudara, baik itu isoman, baik itu yang sakit, baik itu yang butuh oksigen. Saudara, kami terima sekitar 23.000 pasien selama 2 tahun. Dan saudara, saya mau saksikan yang sembuh 21.000 orang lebih. Kita punya Tuhan yang ajaib. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saya akan kasih satu kesaksian yang lebih ajaib lagi, ya. Saudara, ini kesaksiannya adalah gini. Hari itu datang seorang bapak usia 70, ditolak dari rumah sakit karena tidak punya BPJS. Tetapi selain itu sudah komplikasi. Gula, tensi, COVID nyampur jadi satu. Saudara, saturasi datang ke tempat kami tinggal 35. Saudara, kami taruh, saya bilang, saya yang terima hari itu, saya bilang sama ibunya, Bu, ini bapak kan sudah umur 70, sudah lanjut, anak-anaknya semua sudah ada di sini, sudah terima Yesus. Bagaimana kalau kita hantar pulang saja? Nah, saudara ya, maksudnya ke surga loh ya, saudara ya. Saya bilang, aduh, daripada menu-menuin lah, udah pulang aja ke surga lah, saudara. Saudara, ibunya bilang, iya Bu, bapak ini memang sakitnya udah banyak, udah jantung, udah diabetes, udah gini gitu. Jadi wes pulang aja. Udah ketambahan COVID. Saya sepakat nih sama ibunya. Saya layani dulu bapaknya. Bapak enggak takut mati? Enggak. Bapak percaya Yesus? Ya, sudah aman ya. Maka saya kumpulkan anak muda. Saya bilang begini, nyanyi lagu pelepasan. Maksud saya lagu pelepasan. Sudah lihat ya? Sudah bisa lihat di depan? Lihat di situ. Nasi dengan udang besar-besar. Saudara, itu yang kami bagikan selama COVID. Saudara mau seperti itu? Alami Tuhan. Alami Tuhan. Amin. Jangan minta COVID lagi. Alami Tuhan. Karena Tuhan bisa buat berkat lagi yang ajaib. Saudara, kalau saudara tidak lihat jelas, saudara lihat yang kiri kanan. Saudara ya, mantap saudara. Bayangin, kami bagi nasi begitu lebih dari 5.000. Saudara, nasi sama udang segede-gede gaban. Saudara ya, saudara, itu Tuhan. Dan kalau saudara bilang, Bu sekarang ada, ya enggak ada lah. Ya, itu kan cuma zaman COVID. Ketika Tuhan buat mujizat, saudara. Saudara, hari itu aduh, kami sampai lihat udang itu udah, sorry ya saudara ya, sampai lihat udang kami udah enggak bisa makan saudara. Saking banyaknya saudara, saking banyaknya. Saudara, kita punya Tuhan yang ajaib. Nah, kembali ke cerita pelepasan. Saya bilang sama anak muda, nyanyi lagu pelepasan. Maksud saya tuh nyanyi gini, ada rumah di surga, atau Yesus, Yesus, itu ya lagu pelepasan. Maksudnya pelepasan supaya pulang ke surga. Rupanya miskom saudara. Anak muda saya nyanyinya langsung apa? Oleh darah anak domba. Saudara, sambung lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saya tuh lihat-lihatan sama Pak Joshua. Saya bilang ini, Jos, ini salah kaprah ini. Nyanyi lagu pelepasannya beda. Maksud dia anak-anak itu mikir pelepasan sama setan. Bukan pelepasan ke surga, pelepasan sama setan. Wah, mereka nyanyi semangatnya saudara ya. Wah, udah ku menang bersama Yesus Tuhan. Saudara ya, nyanyi keras-keras saya. Saudara, jadi saya itu melipir. Saya sama Pak Joshua itu melipir, berdiri di pinggir. Saya biarkan sajalah mereka beracara. Saudara, itu saturasi dari 35 naik jadi 70. Dan setelah setengah jam, 1 jam, saudara, dia lepas itu oksigen, ngomong begini, Dek, boleh istirahat makan dulu ndak? Bapak lapar. Sembuh total saudara.
Jadi saya mau berkata anak muda, bahkan ketika pendetamu tidak punya iman seperti saya, engkau bisa bangkit. Kau bisa lakukan yang lebih besar dari pendetamu. Hari itu saya tidak punya iman. Saudara, tapi anak-anak muda ini punya iman. Saudara, kalau saya ceritakan bisa sehari semalaman. Cerita apa yang terjadi pada waktu pandemi. Wow. Itu hero-nya bukan kami, tapi anak-anak muda itu keren-keren. Saudara, mereka pelukin. Mereka doakan. Dan itu ribuan orang sembuh. Sekali lagi, ya, saya nggak punya gereja, tapi saya punya sekolah. Dan sekolah kami bukan sekedar sekolah matematika, fisika, tapi saya wariskan satu hal: jalan dengan Tuhan. Dan jalan dengan Tuhan lebih ajaib dari semuanya. Dia Tuhan yang tidak berubah sampai hari ini. Mari bangkit berdiri dan kita